Perkenalkan, nama saya Hidayat Prayoga dan saya 134. Saya Aida Zaira dengan NIM 106. Saya Hidayat Manegara dengan NIM 169. Kami dari kelas 2024B ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Yuk tonton videonya. Inverse matrix menggunakan AX sama dengan I. Kita mempunyai matriks A, yaitu 2 1 1 0, 1 3 2 1, 1 0 0 2, 0 1 2 1. Dan kita mempunyai matriks I, yaitu 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 1 0 0 1. Setelah ditulis seperti bentuk tersebut, kita lakukan OBE pertama-tama. OBE yang dilakukan di awal yaitu pada baris pertama. Baris pertama dibagi 2, yang menghasilkan setelah itu, kita lakukan OBE pada baris kedua yaitu B2 min B1 dan baris ketiga B3 min B1 yang menghasilkan lalu kita lakukan OBE terhadap baris kedua yaitu 2/5 B2 yang menghasilkan setelah itu kita lakukan OBE terhadap baris pertama yakni B1 min setengah B2 dan baris ketiga B3 plus setengah B2 serta B4 yaitu B4 min B2 dan menghasilkan lalu kita OBE-kan lagi baris ketiga yaitu min 5B3. Lalu kita OBE-kan baris pertama yaitu B1 min 1/5 B3, baris kedua B2 min 3/5 B3, dan baris keempat B4 min 7/5 B3 yang dapat menghasilkan lalu kita OBE-kan baris keempat yaitu B4/16 yang menghasilkan setelah itu, kita lakukan OBE lagi terhadap baris pertama yaitu B1 min 2 B4, baris kedua B2 min 7 B4, dan baris ketiga B3 plus 11 B4. Dan menghasilkan matriks seperti berikut. Jadi, inverse matriks dari matriks A yaitu selesai. Saya akan menjelaskan cara mencari inverse dan dot product di Excel atau spreadsheet Google. Pertama, kita siapkan matriks terlebih dahulu. 2, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 0. Setelah menyiapkan matriksnya, kemudian kita inversekan dengan formula dari Excel atau spreadsheet itu sendiri dengan cara menulis sama dengan kemudian M inverse. Yang ini ya, yang M inverse. Lalu tinggal di-drag aja matriks yang ingin di-inverse, kemudian tekan enter. Selesai, dan ini adalah inverse matriksnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari inverse matrix menggunakan Google Colab. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menulis kode seperti berikut ini. Di baris pertama kita menuliskan import numpy as np. Kemudian di baris kedua kita misalkan fact sama dengan np.array. Dalam kurung kurawa, dan kita tuliskan matriks yang ingin kita cari inverse-nya. Contoh kita punya matriks 2110, 13, 21, 10, 02, 01, 21.
Kemudian di baris selanjutnya kita tulis math sama dengan fact.reshape dan kita tulis order matrix yang kita inginkan. Contohnya di sini kita menggunakan order matrix 4x4. Kemudian kita tulis fact math. Kemudian kita run kodenya. Nah, dan ini adalah output dari kode yang sudah kita jalankan. Matriks yang kita punya disusun dalam order 4x4. Selanjutnya kita akan menuliskan kode untuk mencari inverse matrix dari matriks yang sudah kita miliki di atas tadi. Tulis np.linlog.inv dalam kurung math. Nah, linlog sendiri ini adalah linear algebra. Kemudian kita run dan ini adalah hasil inverse matrix menggunakan Google Colab. Ini saya akan menjelaskan perbandingan antara ketiga cara, yaitu menggunakan cara penghitungan manual, cara menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet, dan cara menggunakan Python. Pertama-tama, setelah menggunakan cara manual, ini bentuknya masih pecahan-pecahan. Jadi kita harus membuatnya menjadi pecahan desimal terlebih dahulu menggunakan kalkulator biasa. Kemudian ditemukan seperti ini 0,5, 0,5, 5, dan lain-lain. Dan hasilnya sama antara ketiga caranya. Kesimpulan akhir, manual cocok untuk belajar dasar konsep matriks tetapi kurang efisien untuk aplikasi praktis. Cara Excel adalah solusi ideal bagi pengguna yang membutuhkan kemudahan dan visualisasi untuk ukuran matriks kecil hingga sedang. Kemudian, cara Python unggul dalam efisiensi, kecepatan, dan kemampuan menangani kompleksitas, menjadikannya pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan analisis data tingkat lanjut. Kali ini kita akan membahas dot product. Kita mempunyai vektor U yang berisi 2, 1, 1, 0 dan vektor V yang berisi 6, 4, 2, 10. Setelah itu, kita tulis ke dalam rumus dot product. U dot V sama dengan U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3 plus U4 V4. Dan kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya. 2 kali 6 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 10. Dan kita total 12 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 yang menghasilkan 18. Kemudian, cara untuk mencari dot product vektor U dan vektor V sama seperti tadi. Pertama, siapkan vektor terlebih dahulu, vektor U 2, 1, 1, 0, 10, 2, 4, 6. Sama seperti yang tadi, gunakan formula yang telah ada. Formulanya adalah sama dengan, kemudian ketik sum product yang ini. Setelah itu kita drag. Karena ini membutuhkan minimal 2 vektor atau 2 matriks, jadi kita perlu mendrag 2 kali, dan batasnya antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang koma dan juga ada yang titik koma. Dengan punya saya ini menggunakan titik koma. Kemudian drag yang kedua. Kemudian tekan enter dan ketemulah 18. 18 adalah nilai dari dot product, vektor U dan juga vektor V. Nah, dot product juga bisa loh dicari menggunakan Google Colab sama halnya seperti inverse matrix tadi. Contohnya kita punya vektor U dengan nilai 2, 1, 1, 0 dan kita punya vektor V dengan nilai 6, 4, 2, 10. Kemudian kita tulis print dalam kurung np.dot dalam kurung UV. Nah, selanjutnya kita akan run dan kita mendapatkan angka 18. Jadi, hasil dari dot product dari vektor U dan V adalah 18. Perbandingan menghitung dot product menggunakan cara manual, cara Excel atau spreadsheet, kemudian cara Python. Pertama, kita membandingkan hasilnya terlebih dahulu. Pada cara manual ditemukan hasil 18 dan pada cara Excel atau spreadsheet ditemukan hasil 18. Dan juga pada cara Python ditemukan juga hasil 18 sehingga hasilnya sama. Kesimpulan akhirnya, metode manual, metode ini cocok digunakan untuk memahami konsep dasar dot product atau melakukan perhitungan sederhana dengan data kecil. Namun, tidak praktis untuk data besar karena lambat dan rentan kesalahan. Metode Microsoft Excel, Excel adalah solusi yang tepat untuk pengguna non-programmer yang mengolah data kecil hingga menengah, terutama dalam lingkungan kantor atau laporan cepat, tetapi kurang optimal untuk dataset yang sangat besar. Metode Python adalah pilihan terbaik untuk analisis data besar dan kompleks karena sangat cepat, fleksibel, dan efisien, terutama dalam aplikasi modern seperti machine learning, science data, atau statistik tingkat lanjut.